Kaya luar biasa para sahabat. Jika secangkir kopi terlihat apa adanya, kenapa kita sebagai manusia mengada-ada? Nah, lebih baik dibenci dari kenyataan daripada disukai oleh kemunafikan. Kelihatan manis apa adanya daripada berpura-pura manis para sahabat. Karena semanis apapun diri kita, ketika orang tidak suka pada diri kita, mereka tetap akan melihat pahit diri kita. Salam sehat kaya luar biasa, Rinaya DSW Channel. Semoga teman-teman terinspirasi dari apa yang saya dapatkan inspirasi dari tanaman paneli. Dengan panelilah saya banyak komedi. Tentu saya tidak memiliki ilmu yang banyak, tapi karena kalian semua sebagai mensupport diri saya, para petani yang sudah senior, dan bahkan saya terus belajar dari yang lebih tahu, dan saya wajib untuk berbagi kepada teman-teman yang belum tahu. Tentu hidup ini tidak baik-baik saja para sahabat. Tentu kesabaran adalah modal utama kita untuk bagaimana kita bisa melewati segala masalah yang akan kita hadapi di muka bumi ini. Semakin tinggi kita melangkah, semakin jauh kita melangkah, tentu juga harus dipersiapkan dari kemampuan-kemampuan untuk mendukung perjalanan hidup kita. Teruslah belajar, karena belajarlah kita bisa menjadi orang yang lebih baik, bahkan lebih tahu para sahabat. Karena kebodohan akan melahirkan kemiskinan, tentu kecerdasan, kejujuran, dan kesopanan akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Kita tahu di hidup ini para sahabat tidak semua baik-baik saja. Baik dan buruk selalu berdampingan. Tapi hidup ini kita sebenarnya sebagai manusia tidak mengenal yang namanya benar dan salah para sahabat. Tapi yang terjadi di muka hidup bumi ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa hukum sebab akibat adalah sebagai panglima pengadilan tertinggi yang ada di muka bumi. Karena ketika kita membuat sebab-sebab yang melahirkan ketidakbaikan, tentu juga kita akan dihukum oleh ketidakbaikan itu sendiri. Ketika kita walaupun sedikit-sedikit melakukan hal baik, tentu juga kita akan setiap hari bertambah karma baik dan mengurangi karma-karma buruk kita. Salam sehat kaya luar biasa, ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW. Hari ini akan sedikit saya berbagi tentang manfaat daripada penggunaan tajar mati yang memakai kokop biber atau serabut kelapa para sahabat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa menjadi referensi teman-teman untuk bagaimana juga ikut melakukan penanaman paneli dengan menggunakan tajar mati seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah teman-teman, dari beberapa hasil penelitian dan saya perhatikan tanaman paneli ini tidak terlalu jauh dengan pohon anggrek para sahabat. Ketika masih ada media untuk menempelkan akarnya, akar yang mencari nutrisi tanaman itu, walaupun di batang bawah induknya itu sudah mati, itu tanaman paneli masih bisa hidup. Hanya satu catatan, tanaman kita tidak terserang yang namanya jamur fusarium para sahabat. Karena kalau kena jamur fusarium itu tanaman menguning dari bawah sampai ke sulur yang di atas. Nah teman-teman bisa lihat saya di samping rumah seperti ini teman-teman. Ya cukuplah untuk bagaimana kita memberi sebagai masyarakat yang tinggal ya di perkotaan untuk bisa menjadikan tanaman paneli dengan pola pot dengan tajar seperti ini sebagai hiburan dan juga menambah suasana hijau di samping rumah kita, sehingga kita selain untuk itu kita juga mendapatkan income daripada apa yang kita lakukan. Mulai dari beberapa pohon dan lain sebagainya, teman-teman saya ajak, ini tanaman saya yang ini baru berusia 6 bulan teman-teman. Ini sulur bisa dilihat dengan media panca media seperti ini teman-teman. Nah kalau ini udah 2 tahun, udah berbuah, dan ini juga nanti beberapa hari lagi karena udah ada yang sampai pecah seperti ini akan saya panen. Nah, kenapa saya di sini hanya membuat tanaman seperti ini selain sebagai media pembelajaran diri saya sendiri untuk meneliti bagaimana tumbuh kembangnya tanaman paneli ini, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau sharing santai, ini saya jadikan media untuk bagaimana juga teman-teman bisa mengetahui sedikit tidaknya tentang budidaya paneli. Tapi tentu saya sendiri tidak memiliki ilmu yang banyak seperti kebanyakan orang yang sudah senior menjadi petani paneli.
Saya terus akan belajar dari beberapa referensi baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sampai saat ini juga saya sudah melakukan semacam komunikasi dengan teman yang dari Thailand dan lain sebagainya. Mereka sangat luar biasa pengembangan tanaman vanilinya juga, dan buah bunganya juga serentak kadang berbunga. Nah, maka di sana saya terus akan belajar dari orang-orang yang lebih tahu demi bagaimana kita juga menjadi petani Indonesia yang lebih maju. Tentu pada kesempatan yang baik ini saya bisa sampaikan, marilah kita masyarakat Indonesia cintailah pertanian. Karena sangat sedih ketika saya sendiri merenung bahwa Indonesia adalah merupakan negara agraris, tapi dari 100% masyarakatnya yang jumlah penduduknya 270 juta jiwa itu hanya menjadi petani sekitar 15%. Bisa dibayangkan kalau 270 juta jiwa yang ada di negara kita ini, petaninya hanya sekitar 30 jutaan orang. Nah, itu pun sampai saat ini kita tahu bahwa petani masih kadang murad-marid para sahabat. Nah, maka daripada itulah saya berpikir bagaimana kita memilih komoditi-komoditi yang memiliki harga mahal. Tentu apapun hasil produksi kita, pertanian khususnya, tidak akan senantiasa mahal-mahal saja para sahabat. Nah, tapi minimal kita ada referensi produk pertanian kita itu dipakai apa, dibutuhkan oleh siapa. Ini sebagai dasar kita menjadi petani untuk terus melakukan inovasi sehingga mampu membuat kualitas daripada produk kita. Tentu saya sendiri tidak akan bisa menjadi apa-apa, tidak akan bisa bahasanya misalnya mengembalikan kejayaan Panelli Bali atau Panelli Indonesia tanpa didukung oleh semua kalangan para sahabat, baik dari praktisi, akademisi, pemerintah terutama. Karena apa? Itu adalah regulasi kita untuk bagaimana kita menjadi petani yang lebih maju. Karena permasalahan yang ada dalam negeri adalah ketika petani itu berproduksi, hilirisasi kadang macet para sahabat. Nah, disinilah saya mengharapkan sebagai petani Panelli dari Singa Raja Bali, betul-betullah peran pemerintah mendampingi kita. Karena kalau pemerintah betul-betul mensupport daripada kegiatan petani ini, kayaknya akan bisa lebih lancar para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka punya akses luar, marketing dan sebagainya. Ada Kementerian Perdagangan, ada juga Kementerian Pertanian. Tentu juga di sini akan sangat membantu kami masyarakat petani. Bagaimana ekspedisinya, pasarnya di mana kami harus diajak misalnya pelatihan juga dari luar yang lebih memiliki teknologi pertanian. Saya lebih mengerti, setuju para sahabat kalau pemerintah kita mengeluarkan dana bagi petani-petani yang fokus mencari ilmu sampai ke luar negeri. Tidak salah sebenarnya, karena apa? Karena akan bermanfaat bagi anak bangsa kita yang berikutnya. Berangkatkanlah petani-petani yang fokus di bidangnya, mencari ilmu yang lebih bagus keluar, teknologi terutama, karena kita tahu bersama di negara kita teknologi kita agak kurang daripada kebanyakan negara di luar yang tidak memiliki sumber daya alam seperti kita di dalam negeri. Nah, pada kesempatan yang baik ini, selain saya bergerak terus untuk bagaimana melakukan sedikit penelitian dan juga berbagi kepada teman-teman yang ingin menanam Panelli, tentu saya harus sampaikan ini kepada pemerintah dan juga yang bergerak di bidang ini. Marilah kita bangun bahwa Indonesia ini akan bisa menjadi negara kuat, negara hebat, dan orang tidak akan bisa menyerang negara kita karena kebutuhan mereka ada di negara kita. Sebenarnya kita di Indonesia akan aman-aman saja, tidak ada yang akan ngebom atau akan menyerang kita dengan senjata nuklir ketika negara luar itu masih membutuhkan nikel, emas, ini juga masih hijau ini dan segala kebutuhan daripada yang dibutuhkan manusia yang ada di muka bumi. Maka kalau menurut saya pribadi sebagai petani, renungan di hari ini tanggal 13 bulan 5 2022 dari Desa Amengan menyampaikan kepada para pemimpin kita, fokuslah Indonesia garap pertanian. Kenapa demikian? Karena kita akan menjadi negara terkuat di dunia. Karena apa? Kebutuhan setiap manusia kalau bisa harus ada di Indonesia, dan kualitasnya juga bisa kita bersaing skala dunia para sahabat. Sebenarnya gampang kalau kita memulai, kalau sudah mulai juga pemerintah bagaimana memberdayakan masyarakat. Tentu ini harus didukung daripada mindset masyarakat Indonesia para sahabat.
Tidak cukup hanya saya seorang petani kecil seperti ini, tidak cukup juga hanya seorang bupati, tapi harus ke semuanya. Artinya kebersamaanlah kita mulai belajar membuka pola pikir kita bahwa negara kita yang begitu luar biasa, sumber daya alam yang begitu luar biasa, mestinya kita manfaatkan apa yang menjadi kelebihan dalam negeri kita, sehingga orang ketergantungan atas apa yang mampu kita perbuat para sahabat. Tapi belakangan ini kita masih cenderung terpengaruh dengan kehebatan orang luar. Contoh, saya sendiri kadang lihat dari sini kita kirim misalnya kokopit ke luar negeri. Nah, orang luar sudah mulai menyetok bahan-bahan organik. Nah, kita dikirim bahan kimia. Ada apa sih sebenarnya ini? Harapan saya mulailah kita duduk bareng bersama, bahas bahwa jangan petani dijadikan objek 5 tahunan untuk mencari suara, hanya kedok membela petani. Kita tahu bersama, harus saya buka, bahwa petani itu hanya 50%. Kalau orang mau menjadi pemimpin di negara ini, tentu mereka akan hanya sebagai momen 5 tahunan kami dipakai objek. Karena apa? Suara dari 85% itu tentu juga tidak petani. Gimana petani bisa maju kalau seperti ini aja? Mungkin sistem lah atau apa bagi elit politik yang ngerti sistem pemerintahan, mulailah berpikir kira-kira sistem apa yang harus dilakukan di negara kita sehingga petani ini bisa maju dan negara kita bisa kuat dari sektor pertanian. Karena apa? Kalau saja pertanian kita benar di dalam negeri, 15% ini yang menggarap pertanian, padahal kan yang membutuhkan 85%, tentu juga petani kita kaya kayak luar negeri, para sahabat. Nah, cukup begitu dulu apa yang menjadi renungan saya hari ini, dan simak terus video saya berikut ini karena ada sedikit apa yang menjadi manfaat tajar paneli mati yang pakai serabut kelapa dan serabut kelapa, sehingga tanaman paneli kita masih bisa hidup dan bahkan berbuah seperti ini. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Jangan lupa subscribe, like dan komennya, dan doakan saya terus memiliki pola pikir yang mungkin lebih baik dari yang selama ini saya mungkin kurang baik, mohon dimaklumi. Dan kritik dan saran tentu adalah merupakan hal yang sangat baik saya butuhkan untuk bagaimana memotivasi diri saya untuk membuat konten-konten, selain daripada sedikit tidaknya ada sharing mindset, kita lebih banyak untuk berkembang, tidak fix mindset tapi menjadi grow mindset. Karena dengan fix mindset kita sudah mentok, tidak mau berkembang, maka mulailah kita bersama-sama belajar kepada negara-negara yang lebih maju di bidang pertanian. Jangan kita memusuhi yang lebih pintar, tapi mulailah jadikan teman yang lebih pintar kalau kita ingin menjadi orang pintar. Oke. Sahabat tani, hari ini sedikit saya berbagi sharing santai atas penelitian yang saya lakukan sebagai petani paneli di samping rumah para sahabat. Ternyata tajar mati yang dari serabut kelapa yang sudah tidak berisi kokopitnya, tapi sudah berupa kokopiber seperti ini berdampak positif dari kita menjadi petani paneli para sahabat. Karena apabila ada kering di batang daripada induk pohon paneli, seperti teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini kering karena sinar matahari para sahabat, bukan karena fusarium ataupun jamur. Karena apa? Di atasnya ini dia tidak menguning dan masih sehat dia seperti ini. Nah, disinilah keberuntungan kita membuat tajar mati dengan kokopiber atau serabut kelapa yang sudah kurang kokopitnya, sehingga dia akar ini masih dia bisa hidup para sahabat. Bahkan ini akar gantung yang membuat pertumbuhan paneli itu dia bisa lewat lagi turun seperti ini dan lagi mencari media. Nah, ini para sahabat bisa seperti ini contohnya. Inilah kelebihan kalau kita berbudidaya paneli memakai tajar serabut kelapa para sahabat yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat buahnya ini tanaman saya berusia 2 tahun. Ini sudah usia ganti nih pakai kampil seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat perkembangannya. Ini teman-teman masih bagus. Tanaman masih bagus, sehat, walaupun di bawah sudah pada semua putus batang induknya. Karena kelebihannya ini akar masih bisa menempel di sini, hanya kita sekali-sekali kasih asupan nutrisi pupuk organik cair dan lain sebagainya. Bahkan buah masih sehat segar seperti ini teman. Ini
Mau saya panen nanti di beberapa hari lagi ya teman-teman, seperti ini. Nah, dan juga ada yang mulai keluar tunas juga teman-teman. Bisa dilihat nih di sini. Nah, ini kelebihan kita memakai tajar mati teman-teman. Memang kalau pakai tajar mati ini HPP agak tinggi para sahabat, karena kita harus menyiapkan pipa di dalamnya yang kayak seperti ini dan lain sebagainya. Nah, tentu juga kita kalau punya modal bagus juga menerapkan pola tajar mati seperti ini para sahabat, karena sudah terbukti dari hasil yang saya lakukan di samping rumah. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini saya melakukan dengan tajar-tajar yang seperti ini. Ini nanti lagi beberapa hari akan saya panen buah ini teman-teman. Nah, ini bahkan sudah ada yang agak stres sekali, tapi udah mulai agak keluar akar. Nah, karena kita pakai serabut kelapa yang seperti ini. Teman, udah patah seperti ini. Paneli masih sebenarnya kuat para sahabat, dan bahkan ini beberapa ada akar udara yang sudah mulai sehat kembali teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, inilah keuntungan daripada kita nanam paneli dengan tajar mati para sahabat. Nah, satu sisi kita bisa antisipasi kalau ada busuk di pangkal atau di induk batang paneli yang kita tanam. Nah, di sini juga sedikit bisa saya sampaikan teman-teman, bahwa kalau nanam paneli itu kita tidak usah terlalu menimbun sebenarnya, karena dari beberapa pengamatan saya belakangan ini bahwa paneli ini adalah sejenis orchid atau anggrek. Ketika dia masih ada media tempel yang bagus, yang sedikit mengandung nutrisi, tanaman akan masih bisa subur. Nah teman-teman, ini seperti ini. Ini juga saya pakai tajar mati. Nah ini teman-teman, subur, batang besar. Ini saya masih proses penelitian, semoga juga nanti ke depan bisa menjadi referensi teman-teman untuk bagaimana menanam paneli pola pot seperti ini teman-teman. Ini bisa lihat akar mulai sehat sudah. Nah, saya nanamnya bukan ditanam, bisa lihat. Saya letakkan aja seperti ini. Saya letakkan seperti ini tanaman. Nah, sampai saat ini tidak ada pembusukan teman-teman. Kita tinggal taruh aja, yang penting medianya bagus seperti ini teman-teman bisa perhatikan. Nah ini samping rumah saya untuk belajar bagaimana meneliti tanaman.